Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini menginjak episode ketiga channel Batana. Rahayu. Bersama narasumber Ki Bambang Eko Prihanto dan saya Pungkas Hermanto selaku pengantar acara menyampaikan selamat berjumpa kembali bersama Ikatan Batin Angesti Sampurnani Kautaman ASK. Pada episode kali ini mengambil judul Kalimo Rasa menurut Ilmu Rasa Basa dan Sastra Jawa ASK. Sedikit mengulang episode sebelumnya, sudah banyak diuraikan tentang Hono Coroko sampai dengan Ro, adanya getaran, dan So, serba bisa, serba kuasa. Namun, para pelestari budaya dan pecinta budaya spiritual, khususnya teman-teman yang menginginkan bisa membaca dan menulis aksara Jawa pada Android masing-masing, kami persilahkan mendownload aksara Jawa dengan multi link O keyboard seperti pada Android Anda masing-masing. Nantinya akan seperti ini. Untuk itu, kepada narasumber kami persilahkan dalam mengupas Kalimo Rasa menurut Ilmu Rasa Basa dan Sastra Jawa ASK. Sumangga. Terima kasih di Pungkas Hermanto selaku pembawa acara pada episode ketiga kali ini. Tadi saya diminta untuk membahas satu kata, yaitu Kalimo Rasa, hanya satu kalimat, Kalimo Rasa. Nah, seperti episode yang lalu, dari 20 huruf Jawa, bagi yang belum, nanti silahkan buka episode sebelum ini. Itu saya sudah menguraikan cukup panjang lebar tapi singkat, itu mengenai Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Bodongo. Kalau dihitung itu ada 20. Nah, dari ke-20 huruf Jawa atau aksara Jawa yang masih melegeno itu, kita akan mengambil 3 huruf saja. Yang pertama itu Ro, yang kedua itu kita ambil So, terus yang ketiga kita ambil Mo. Nah, kemarin sudah saya jelaskan satu persatu bahwa di akhir itu, akhir 5 huruf terakhir itu Mo, Go, Bo, Ro, Ngo. Saya ulang, Mo, Go,
bo, to, ngo. Nah itu. Karena saya ambil mo-nya saja, apa hubungannya dengan judul di atas. Jadi kita membicarakan 5 bilangan itu apa saja. Nah, kalimo, roso. Tadi diambil juga ro artinya getaran, kemudian so itu kuoso, bisa. Jadi tembung atau kata roso sendiri dalam konteks ini adalah getaran yang kuasa, getaran yang serba bisa. Kemarin di Yonotaroto bisa apa? Ya bisa mengeliminir karakteristik manusiawi yang jahat ya, dan yang negatif. Kemarin nanti jatuhnya pada wolo, jadi wolo. Nah, itu pada urutan pertama. Nah, dari rasa yang artinya adalah getaran yang serba bisa dan kuasa, ini lebih lanjut dihubungkan dengan mo, atau mo itu artinya 5, hitungan bilangan apa saja. Nah, dari sistematika ilmu rasa basa lan sastra Jawa SK itu kita uraikan ada 5. Yang pertama rasa bumi atau rasa tanah ya. Kemudian rasa banyu atau rasa air. Ketiga rasa angin ya, atau udara. Yang keempat rasa geni atau rasa api. Nah, yang kelima itu rasa urip. Nah, jadi sekali lagi itu nanti yang akan saya uraikan. Sementara itu mungkin ada pertanyaan lain di Lukas. Oh, matur nuwun. Ini semakin menarik. Sepertinya pendalaman pada episode kali ini dengan irairan atau judul Kalimo Rasa menyambung episode sebelumnya. Dan tadi sudah diawali dan disampaikan tentang Kalimo Rasa, ternyata ada rasa tanah, ada rasa air, rasa udara, dan rasa api, dan rasa hidup. Nah, ini rasa hidup ini yang perlu pendalaman, karena ini akan lebih semakin menyemangati tentang menghayati hidup sesuai dengan ajaran Angesti Sampurnane Gautama. Monggo. Ya. Baik Ibu Kas, jadi ini saya akan satu persatu dari kelima itu. Yang pertama rasa bumi atau rasa tanah, dalam bahasa Indonesia rasa tanah. Nah, rasa dalam konteks ini itu hanya terbatas pada huruf Jawa yang bunyinya ro itu getaran, so itu kuoso atau bisa. Nah, rasa bumi ya, rasa bumi maksudnya apa? Nah, adanya getaran yang serba bisa serba kuasa dari bumi atau tanah yang kita injak setiap harinya ini. Ini rasa tanah. Kenapa? Ya, karena ini ilmu getaran. Jadi sebutir tanah yang kecil sekali atau materi atom dari bumi atau tanah itu bergetar atau mempunyai, kita pandang mempunyai getaran ya. Nah, dari yang molekul, submolekuler, atom, subatom itu sebetulnya mempunyai getaran. Kalau kita bicara tanah yang kita injak, bumi yang kita injak itu masanya besar sekali,
Itu yang di bawah atmosfer bumi ya. Belum lagi yang di angkasa luar bumi, belum lagi yang namanya tanah ini secara fisik itu di dalam satu tata surya, ada tata surya lain. Karena lingkup ilmu ASK ini adalah lingkup universe atau jagat raya. Nanti akan kita jelaskan di episode yang lain mengenai jagat raya atau mengenai di dalam simbol ASK. Kembali kepada rasa tanah atau rasa bumi. Kecil kalau ditaruh di pot itu bisa menghidupkan tanaman. Tapi kalau kita ambil ekstrimnya, tanah yang bergetar ini serba bisa, serba kuasa, ini menjadi salah satunya antara lain yang ya, sering kita dengar di media mainstream adanya bencana. Jadi tanah itu rontok, tanah itu longsor, tanah itu berputar, namanya likuifaksi, menyertai gempa bumi dan sebagainya. Kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi oleh karena rasa tanah ini ada getarannya. Kalau getaran itu besar sekali, magnitudenya besar sekali dan seterusnya. Itu pertama rasa tanah ya. Kemudian yang kedua itu rasa air. Jadi rasa air itu adalah sama getaran yang serba bisa, getaran yang berkuasa, tapi dari anasir alam semesta ya ini air ya. Atau dalam bahasa Jawanya rasa banyu, rasa warik. Nah kalau di Indonesia kan ya warik, ya air gitu aja. Jadi sama dengan material yang lain itu juga ada getarannya. Satu molekul, satu atom, satu subatom dari air yang secara kimia barat itu H2O itu yang paling kecil itu bergetar. Air yang kecil masanya kalau dilipat gandakan oleh karena daya, power, energi dari semesta alam yang diciptakan oleh Tuhan, itu lalu menjadi ya terus jadi bencana. Seperti kita tahu ya, kecilnya itu di gelas kita, besarnya itu dalam magnitude yang besar itu gerakan ombak air laut atau tsunami. Nah ini karena bekerjanya rasa air. Kemudian yang ketiga itu rasa api. Ya, kita tahu api. Jadi geni dalam bahasa Jawa itu getaran yang serba bisa, serba kuasa yang ada dikandung oleh api. Setiap unsur apapun ya, kecilnya itu untuk korek api, untuk kompor, besarnya api yang ada di kebundan kawah dari sebuah gunung berapi. Nah, ini jadi ada rasa itu. Jadi hanya sederhana itu ilmu rasa itu. Jadi ini rasa api. Yang keempat itu rasa rasa getaran yang serba bisa, serba kuasa, rasa angin. Ya, rasa angin. Rasa angin apa? Ya kecilnya kalau kita punya wire ya seperti itu. Besarnya dilipat gandakan kekuatan anginnya, itu juga getaran, itu menjadi ya fenomena alam, angin puting beliung, kemudian angin tornado dan sebagainya. Itu dalam masa yang semakin besar. Belum lagi kita pikirkan yang di luar atmosfer bumi ada lagi seperti itu. Itu ciri-ciri angin. Jadi berembus kalau sedikit enak, tapi kalau banyak ya, nah, sepoi bencana. Ya. Itu yang keempat, rasa getaran yang bisa kuasa, tapi yang ada di dalam angin atau udara yang bergerak. Yang kelima ini yang penting itu rasa getaran yang serba bisa, serba kuasa yang ada di dalam semua unsur yang dikatakan hidup. Semua unsur, ada rasa urip,
atau getaran yang serba besar, serba kuasa yang meliputi segala macam ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tapi yang berfungsi, yang hidup. Nah, dalam bahasa sehari-hari atau ada unden-unden atau tembung atau kalimat yang menjadi pegangan hampir semua orang Jawa, di luar ASK juga. Jadi ini berhubungan dengan konsep yang umum, sangkan paraning dumadi dan kasidan jati. Jadi ini ada kaitannya dengan rasa urip tadi. Rasa urip ini kok kenapa penting? Nah, lalu kita kembali. Kalau tadi saya menyinggung-nyinggung alam raya yang luas, menyinggung-nyinggung, sedangkan saya sendiri adalah setitik yang ada artinya dibandingkan alam semesta atau jagat raya ini, itu juga mengandung terpenuhinya 5 zat tadi, tapi dalam sekujur tubuh yang dikatakan masih hidup. Ya, jadi ada rasa tanahnya jelas ada. Ini nanti dibuktikan kalau orang itu sudah meninggal, kemudian dimakamkan, itu jasadnya terdekomposisi kembali ke alam, ke tanah, ke bumi. Bahasa Indonesia sampai ada dikebumikan, tapi kok nggak ada dikeudarakan, nggak ada. Jadi ini rasa tanah. Kemudian juga kita kedulungan atau mengandung tubuh raga kita yang hidup ini mengandungi rasa air. Ya, rasa air jelas karena kita minum, kemudian ya melancarkan peredaran darah dan sebagainya. Ini satu indikasi bahwa hidup keragaan kita itu ada rasa air. Kemudian rasa api. Rasa api. Oh, ada sebetulnya. Karena semua makanan yang masuk melalui mulut kita itu, kalau kita orang di bangsa manapun tentu dimasak dulu. Nah, masak ini unsur apinya sudah mulai, jadi membuat panas toh. Kalau api itu antara lain karakternya adalah membuat panas. Nah, panas ini memanaskan bahan-bahan, kemudian bahan makanan, tambah bumbu dan sebagainya dimasak. Begitu masuk ke tubuh kita, sebetulnya rasa api itu sudah masuk. Ya, rasa api sudah masuk dan terasa matang ya. Gitu. Jadi tadi sampai rasa api, terus yang belum apa? Rasa angin. Nah, rasa angin ya, ini urutannya saya tidak duluan mana pokoknya unsur kelima unsur ini ada di dalam keragaan atau jasad kita yang dikatakan masih hidup ya. Ini orang satu, rasa angin ada di dalam jasad atau tubuh kita jelas karena ini ada nafas berfungsi, keluar masuk itu ya udara ya. Nah, itu keempat ini pada saat seorang satu individu ya itu berakhir masa berfungsinya seluruh organ tubuh, dikatakan disfungsi atau organ-organ tubuh, alat-alat yang ada di tubuh kita yang mengindikasikan bahwa kita tetap hidup, antara lain jantungnya masih aktif, paru-parunya masih bisa untuk bernafas, otaknya masih bisa untuk berpikir, kaki tangan, anggota badan untuk bergerak, berpindah dari satu ke sana dan kemari dan berbagai kegiatan itu karena diliputi unsur hidup. Pada waktunya unsur atau rasa hidup ini akan meninggalkan keempat rasa lainnya, ditinggal di apa? Di bawah atmosfer bumi ya. Jadi rasa tanahnya jelas terdekomposisi, orang meninggal, kemudian rasa apinya padam karena tubuhnya mulai mendingin. Ketiga, rasa airnya nanti tubuhnya bengkak dalam proses dekomposisi. Kemudian rasa angin jelas pada saat menghembuskan nafas yang terakhir. Baru rasa hidup
ini kembali ke Maharasa yang memberikan hidup. Nah ini yang disebut kasih dan jati. Nah ini Kalimoroso ini yang kita konsei satu persatu. Begitu dulu Pak. Wah ternyata matur nuwun Bambang Sukopriyanto. Ternyata sampai dengan apa yang diuraikan dari kelima rasa Kalimoroso ini, dari rasa bumi, rasa tanah, kemudian rasa air, rasa api, rasa angin, dan rasa hidup sendiri. Ini sudah terurai dengan jelas dan menjadikan apa yang ternyata dalam diri kita ini unsur-unsur yang ada itu ternyata sudah melengkapi, dan dengan penjelasan seperti ini semakin menambah pemahaman bahwa ternyata rasa hidup kita itu terdiri dari beberapa unsur yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemungkinan ada tambahan dari Ki Bambang, monggo nyalo. Terima kasih. Jadi sebelum saya akhiri di sini, saya mengingatkan kembali adanya atau eksistensi yang harus disadari, dihayati, kemudian ya bagi warga khususnya warga ASK itu setiap hari hendaknya disarankan menyadari rasa, mulai dari rasa tanah, rasa bumi, rasa air, rasa angin, rasa api, dan rasa hidup. Nah ini di dalam tubuh kita sendiri, nggak usah kesana-sana ya. Jadi hanya dalam tubuh kita sadari ya, oh ada udara keluar masuk, ada rasa angin, oh ada makanan, kadang-kadang tubuhnya panas, oh ada unsur api, kemudian ada unsur air, kita minum, kita buang yang air yang kotor itu, banyak lah. Itulah istimewanya bahwa manusia itu ciptaan Tuhan yang maha rasa, bukan dalam individu, tapi nanti kita lengkapi ya, karena kemarin juga sudah kita singgung. Tuhan, kata Tuhan itu adalah melaksanakan tatanan, order, mulai dari bangun tidur sampai tidur ya, di semua tempat, di semua kesempatan, di setiap waktu itu moho, tidak terikat ruang dan waktu. Dan yang ada, apapun yang ada, kita buat enak, kita buat nyaman, mengingatkan yang kemarin. Nah, dengan demikian para warga yang menyadari kelima rasa ini, betul-betul hidupnya itu diarahkan pada kesadaran bahwa dengan kelima ini kita tertuntun untuk menyadari, menghayati tembung ya, menghayati tembung ini Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa ya, kalau kami ASK ya hanya Allah gitu ya, kata lain dari Tuhan. Nah, ini berikutnya nanti akan banyak cerita mengenai Kiroto Basa Jawa. Sampai di sini dulu, itu Kalimoroso saya akhiri. Sambung yang lain. Ya. Demikian para pelestari budaya dan pecinta budaya telah diuraikan pada episode ketiga kali ini dengan mengambil judul Kalimoroso. Dan semoga apa yang telah disampaikan tadi menjadikan tambahan wawasan dan menjadikan hikmah yang semakin mendalami bahwa diri kita dalam rasa hidup itu ternyata ada beberapa unsur yang saling mempengaruhi dan memperkuat, dan pada saatnya itu pun juga akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.
Namun sebelum kami akhiri, kami sampaikan pada teman-teman sekali lagi bahwasannya untuk menambah keinginan ya menuliskan atau membaca aksara Jawa pada Android, silakan mendownload Multilink O keyboard pada Android. Nanti akan seperti ini. Oke, nah ini seperti ini. Terima kasih di Bambang Eko Priyanto, semua telah menambah asana budaya kita, dan saat ini lebih menegaskan tentang rasa hidup dari Kalimoroso dalam diri kita. Apabila pada para pecinta dan pelestari budaya ada tutur kata saya selaku pengantar pada episode kali ini ada kekurangannya, dan kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih di Bambang Eko Nugroho. Rahayu.